Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Hendra Yohanes, NIM 20090760010. Di sini saya akan membahas tentang jurnal dari tugas probabilitas dengan judul pendekatan statistik untuk memproses kegagalan transformator listrik data dari Roger Jongen, Peter Morse dari Universitas Teknologi Delft, Belanda. Jadi sini ada kata pengantarnya. Trafo dapat dianggap sebagai salah satu bagian terpenting dalam jaringan listrik. Ini melibatkan bahwa trafo memiliki banyak perhatian oleh manajer aset setiap utilitas listrik. Penggantian atau perbaikan transformator daya mahal dan memakan waktu. Tetapi, ketika usia transformator yang sekarang digunakan dipertimbangkan, penggantian akan diperlukan di masa depan. Untuk mendapatkan gambaran kondisi populasi trafo total, utilitas mengembangkan program manajemen trafo siklus hidup. Pengelolaan populasi trafo dapat dilakukan dengan 3 langkah. Yang pertama, penilaian risiko populasi transformator dalam pelayanan. Transformator mana yang penting, koneksi penting. 2. Penilaian kondisi. Dari individu transformator, misalnya inspeksi visual, pengukuran diagnostik, dan pemantauan. Ketiga, keputusan siklus hidup tentang masa depan transformator. Apakah pensiun, perbaikan, penggantian, atau relokasi diperlukan. Jadi ini di sampingnya ada gambar pendekatan analisis pada transformator daya, bisa dilihat. Dan di bawahnya ada populasi transformator listrik dalam pelayanan. Analisis dilakukan untuk populasi transformator daya dengan rating daya mulai dari 14 MVA sampai dengan 175 MVA. Tahun pemasangan yang berbeda dari tahun 1950 hingga sekarang. Rentang umur layanan adalah dari 1 hingga 55 tahun. Jumlah trafo daya yang terpasang dengan tahun pemasangan ditunjukkan pada gambar kedua. Ini untuk gambar keduanya. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar populasi trafo dipasang antara tahun 1955 dan 1980. Usia rata-rata dari jumlah penduduk adalah 29 tahun. Bisa dilihat, total populasi hampir 500 trafo dalam pelayanan. Total populasi terdiri dari berbagai jenis trafo. Kelompok transformator dapat dibedakan dalam hal ini. Dilakukan berdasarkan level tegangan. Trafo grup 1 tingkat tegangannya 150, 50, 10. 150 per 50, 150 per 20, 150 per 10, 110 per 20, dan 110 per 10 kV. Untuk trafo grup kedua, tingkat tegangannya 50 per 100 dan 50 per 6 kV. Untuk trafo penguatnya, level tegangan 10 per 10 kV. Jadi dua jenis terakhir tidak diperhitungkan dalam analisis karena untuk dua kategori ini hanya sedikit kegagalan yang dilaporkan. Ini untuk contoh gambarnya. Yang kedua tadi untuk jumlah total transformator daya yang beroperasi dengan tahun pemasangannya. Divisi dalam dua kelompok ditunjukkan. Populasi transformator grup 1 dan grup 2 dengan tahun pemasangan ditunjukkan pada gambar kedua. Bisa dilihat dengan membuat subpopulasi ini dimungkinkan untuk melakukan analisis kegagalan statistik pada seluruh populasi maupun pada subpopulasi. Ini berarti bahwa kegagalan dapat dibagi ke dalam komponen yang berbeda. Hal ini dilakukan dengan membuat kelompok komponen menurut Sigri. Pertama, tap charger, yang kedua kebocoran, yang ketiga busing, yang keempat gulungan, yang kelima inti, dan lainnya, misalnya suhu. Ini bisa dilihat jumlah kegagalan yang dilaporkan dalam database kegagalan. Untuk inti 3%, pengubah ketuk 41%,
gulungan 19%, yang lainnya 12%, bosnya 12%, dan kebocoran 13%. Gambar yang ketiga, statistik kegagalan berbagai komponen transformator yang dilakukan oleh Segri atas dan dalam database kegagalan. Ini yang atas, ini yang bawah. Lanjut untuk analisis kegagalan statistik data sumber hidup. Bisa dilihat di gambar keempat, dilengkapi dua parameter Weibull CDV yang kiri dan fungsi tingkat kegagalan menyertainya, itu yang sebelah kanan, dengan batas kepercayaan 90% untuk total populasi. Dan untuk gambar yang kelima, dilengkapi tiga parameter Weibull CDV, ini yang kiri, dan fungsi tingkat kegagalan yang menyertainya, sebelah kanan, dengan batas kepercayaan 90% untuk subpopulasi grup 1. Ini untuk gambar yang keenam, dilengkapi dua parameter Weibull CDV yang sebelah kiri dan fungsi tingkat kegagalan yang menyertainya di sebelah kanan, dengan batas kepercayaan 90% untuk subpopulasi grup 2. Ini ada tabel 1 hidup, tabel 1B hidup dan rata-rata hidup yang dihasilkan dari analisis total dan subpopulasi dalam kurung nilai atas dan bawah dari batas kepercayaan 90%. Bisa dilihat untuk kehidupan B1 total populasinya bertahun-tahun 17, 15 sampai 21, subpopnya grup satunya 24, 22 sampai 27, dan subpop grup 2-nya 15, 12 sampai 20. Untuk kehidupan B10 35, 33 sampai 38 untuk total populasi. Subpopnya grup satunya 33, 31 sampai 36, dan subpop grup 2 35, 32 sampai 39. Berarti hidup total populasi 63, 56 sampai 70. Subpop grup 1 49, 44 sampai 55. Subpop grup 2 71, 60 sampai 84. Untuk harapan kegagalan berdasarkan analisis yang berbeda seperti yang dibahas sebelumnya dapat digunakan untuk melakukan prediksi kegagalan. Fungsi tingkat kegagalan bersama-sama dengan populasi dalam pelayanan digunakan untuk memperkirakan perkembangan kegagalan di masa depan. Bisa dilihat gambar yang ketujuh, jumlah kegagalan yang diharapkan di tahun-tahun mendatang bersama dengan batas kepercayaan 90% untuk total populasi yang atas, dan untuk dua subpopulasi berdasarkan level tegangan yang di bawah. Jadi kesimpulannya, berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa kegagalan pada populasi transformator daya adalah akibat dari penuaan. Jumlah kegagalan yang diharapkan stabil dan sebanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan trafo cadangan yang terbukti berhasil di masa lalu dapat dilanjutkan dalam waktu dekat, misalnya 10 tahun tanpa mengurangi keandalan sistem. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.